Tok tok. Halo, apa ada orang di sini? Hai, Halo, kenapa? Hai juga. Halo, Jadi, aku ingin memberitahu kalian bahwa kita akan membuat video penjelasan materi. materi apa? aku ingat materi mengenai efek pergantian dan efek pendapatan kan? Apakah ini tugas mata kuliah mikroekonomi? Betul sekali. Kita harus membuat video penjelasan. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ayo. Perkenalkan, nama saya Aktri Parwanti, NIM 2209015011106. Perkenalkan, saya Amus Giding dengan NIM 220901501111. Perkenalkan, nama saya Arifianto dengan NIM 220901501118. Perkenalkan, nama saya Andi Besi Subaida dengan NIM 220901502001. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 220901502002. Efek penggantian dan efek pendapatan. Dalam mikroekonomi, efek penggantian dan efek pendapatan menjelaskan bagaimana perubahan harga suatu barang mempengaruhi pilihan konsumsi seseorang. Nah, yang pertama, efek penggantian. Efek ini terjadi ketika perubahan harga suatu barang menyebabkan konsumen beralih ke barang yang lebih murah. Jika harga suatu barang turun, konsumen cenderung membeli lebih banyak barang tersebut karena menjadi relatif lebih murah dibandingkan barang lain. Begitupun sebaliknya, jika harga naik, konsumen akan menggantinya dengan barang yang lebih murah. Bagi contoh, jika harga teh turun, konsumen mungkin akan membeli lebih banyak teh dan mengurangi konsumsi kopi karena teh menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan kopi. Yang kedua, efek pendapatan. Efek ini terjadi karena perubahan harga barang mengubah daya beli dan pendapatan real konsumen. Jika harga suatu barang turun, konsumen merasa memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, sehingga mereka bisa membeli lebih banyak barang termasuk barang yang lebih mahal. Begitupun sebaliknya, jika harga naik, daya beli konsumen berkurang. Sebagai contoh, jika harga beras turun, konsumen bisa membeli lebih banyak beras dengan jumlah uang yang sama atau menggunakan uang yang tersisa untuk membeli barang lain. Pemisahan efek pergantian dan efek pendapatan. Ketika harga suatu barang berubah, keputusan konsumsi individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu efek pergantian dan efek pendapatan. Efek pergantian terjadi ketika perubahan harga menyebabkan konsumen beralih dari barang yang menjadi relatif lebih mahal ke barang yang lebih murah. Untuk memisahkan efek ini dari efek pendapatan, kita perlu menentukan keseimbangan di mana pendapatan real dianggap tetap sekalipun harga berubah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan garis anggaran baru, yaitu A1B1, yang sejajar dengan garis anggaran awal AC dan bersinggungan dengan kurva kepuasan sama, yaitu U1. Pada titik D mencerminkan bagaimana konsumen mengalokasikan konsumsi mereka jika hanya efek penggantian yang berpengaruh. Sementara itu, efek pendapatan terjadi karena perubahan harga suatu barang juga berdampak pada daya beli real konsumen. Jika harga barang turun, daya beli real meningkat, memungkinkan konsumen untuk membeli lebih banyak barang, baik barang yang harganya turun maupun barang lainnya. Sebaliknya, jika harga naik, daya beli real menurun sehingga konsumsi barang cenderung berkurang. Efek pendapatan dapat bersifat positif jika konsumsi barang meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan real barang normal, atau negatif jika konsumsi barang justru menurun ketika pendapatan real meningkat atau barang inferior. Dalam diagram ekonomi, efek pendapatan dipresentasikan sebagai perpindahan dari titik D ke titik keseimbangan akhir setelah mempertimbangkan perubahan daya beli. Dengan memahami pemisahan efek pergantian dan efek pendapatan, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan harga suatu barang memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Efek pergantian membuat konsumen beralih ke barang yang lebih murah, sementara efek pendapatan menunjukkan bagaimana daya beli yang berubah mempengaruhi keputusan konsumen secara keseluruhan. Nah, kombinasi kedua efek ini membantu menjelaskan perilaku permintaan dalam berbagai kondisi ekonomi dan bagaimana harga suatu barang dapat mempengaruhi keputusan konsumsi individu. Baik, saya akan memberikan contoh analisis pada efek penggantian dan efek pendapatan. Seperti yang terlihat pada kurva di samping, perubahan dari E ke E1, begitu juga dengan Q ke Q1. Perubahan konsumsi pakaian meningkat, sedangkan pada konsumsi barang lainnya itu menurun. Hal ini menunjukkan pada efek pergantian ketika terjadi penurunan harga membuat mereka beralih ke barang yang lebih murah. Sedangkan pada efek pendapatan,
Penurunan harga barang menyebabkan peningkatan daya beli konsumen meningkat sehingga memungkinkan mereka lebih banyak membeli barang tersebut. Grafik ini menggambarkan efek substitusi dan efek pendapatan dalam teori perilaku konsumen. Sumbu vertikal menunjukkan kuantitas makanan, sementara sumbu horizontal menunjukkan kuantitas pakaian. Garis anggaran awal adalah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik C. Titik E adalah titik konsumsi awal, di mana konsumen mencapai kepuasan maksimum pada kurva indiferen U1. Ketika harga pakaian turun, garis anggaran bergeser dari AC menjadi AB1. Konsumen sekarang dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi pada kurva indiferen U2 di titik E1. Pergerakan dari E ke E1 dapat dipecah menjadi dua efek. Yang pertama, efek substitusi. Efek ini ditunjukkan oleh pergerakan dari E ke D. Karena harga pakaian turun, konsumen mengganti makanan dengan pakaian sehingga konsumsi pakaian meningkat dari QI ke QI2. Garis anggaran imajiner yang melewati titik D sejajar dengan garis anggaran AB1 menunjukkan bahwa efek substitusi hanya mempertimbangkan perubahan harga relatif, bukan perubahan daya beli. Yang kedua, efek pendapatan. Efek ini ditunjukkan oleh pergerakan dari D ke E1. Karena harga pakaian turun, daya beli konsumen meningkat, memungkinkan mereka untuk mengonsumsi lebih banyak pakaian dan makanan. Konsumsi pakaian meningkat dari QI2 ke QI1 dan konsumsi makanan meningkat dari M2 ke M1. Secara keseluruhan, perubahan harga pakaian menyebabkan peningkatan konsumsi pakaian dari QI ke QI2. Pergerakan ini merupakan kombinasi dari efek substitusi QI ke QI2 dan efek pendapatan QI2 ke QI1. Grafik ini menunjukkan bagaimana perubahan harga relatif dan daya beli mempengaruhi perubahan konsumsi konsumen. Itu kesimpulan. Penurunan harga menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi barang. Efek penggantian mengarah pada peningkatan konsumsi barang yang lebih murah dan penurunan konsumsi barang lain. Sedangkan efek pendapatan menambah konsumsi barang secara keseluruhan karena daya beli meningkat. Perubahan keseimbangan konsumsi ini mencerminkan bagaimana konsumen menyesuaikan pembelian mereka untuk memaksimalkan kepuasan.